Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam menentukan nasib dan kemerdekaan negaranya. Hal ini disampaikan Prabowo saat menjamu Perdana Menteri PM Palestina Mohamed Ibrahim Stayeh di kantor Kementerian Pertahanan, Kemenhan, Jakarta, Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Kami akan terus mendukung perjuangan ini. Pemerintah Indonesia beberapa kali memberikan penekanan akan terus membantu rakyat Palestina dalam bentuk yang nyata, ujar Prabowo dalam keterangan tertulis, Rabu siang. Berdasarkan dokumen foto tim media Prabowo Subianto yang diterima Kompas.com, Prabowo nampak memeluk Stayeh di sela-sela pertemuan ini. Tak hanya itu, Prabowo juga memberikan keris sebagai cenderamata untuk Stayeh. Dalam pertemuan ini pula, Prabowo membeberkan beberapa bantuan yang diberikan Indonesia kepada Palestina. Misalnya, dalam bentuk bantuan kemanusiaan dari pemerintah serta masyarakat Indonesia, termasuk pembangunan rumah sakit. Tegas Prabowo. Prabowo juga menyampaikan bahwa hati masyarakat Indonesia selalu bersama rakyat Palestina. Hati kami bersamamu, doa kami bersamamu. Kami berdoa untuk rakyat Palestina, ucap dia. Sementara itu, Stayeh mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan dalam kunjungan kenegaraannya ini. Ia juga menyampaikan terima kasih atas kehendak Indonesia untuk bekerja sama meraih perdamaian dunia dan di Palestina. Selain itu, Stayeh juga mengapresiasi komitmen Indonesia yang selalu berdiri solid untuk rakyat Palestina, termasuk terkait hak-hak Palestina dalam menentukan nasib sendiri. Saya menikmati pertemuan yang dilaksanakan bersamaan dengan makan pagi ini dengan Menhan RI Prabowo Subianto. Kami diterima dengan sangat baik dalam kunjungan ini oleh Presiden RI Joko Widodo, ujarnya. Delegasi kami dari sektor swasta juga melaksanakan pertemuan dengan sektor swasta Indonesia, dan pertemuan ini berjalan dengan sangat baik, imbuh Stayeh. Membicarakan sosok seorang Prabowo, mungkin almarhum Pak Habibie lebih mengetahui dari kita. Prabowo itu lahir dan dibesarkan dari keluarga yang sangat intelektual. Kakeknya Prabowo itu udah banker. Bapaknya bapak intelektual, adalah seorang pakar dalam bidang ekonomi. Banyak yang mengidolakan beliau. Salah satu yang mengidolakan Pak Cuk, bapaknya Prabowo, adalah Habibie. Karena itu saya kenal beliau, ayahnya, ibunya, Menkat, ya, dan Prabowo, maksudnya, dan saudara-saudaranya. Dan mereka adalah orang yang sopan, dididik, dan dibesarkan oleh ayah dan ibu yang menurut penilaian saya pribadi dan penilaian Ibu Ani sangat tinggi. Dan Prabowo itu idola, seperti idola saya adalah ayahnya Prabowo. Idola Prabowo itu ada Habibie. Itu benar loh. Dan saya anggap Prabowo seperti abangnya Ilham. Saya mengambil kesimpulan saya loh, saya bukan ahli, bahwa Prabowo itu pada dasarnya itu intelijen, ya, dari genetika dan sebagainya. Saya juga kenal, kalau dia diskusi dengan saya, sama saya bebas itu. Memang kalau saya waktu dia Kangkoflat itu sedang tampil, terus dia bantah, bukan dia kurang aja, seperti saya bilang sama anak saya. Kalau saya bilang sama Ilham, tidak boleh begitu, kalau mau ini kayak saya begini, dia ngomong-ngomong, kamu nggak benar gitu. Ya, masa bodoh tak bisa begitu. Ya, jadi pembicaraan saya dengan Prabowo itu seperti bapak dan dengan anak. anak. Nah, ini sekarang lingkungannya
Anda harus terobongan satu persatu. Oke? Wade. Saya tidak mau memberi komentar, tapi saya tahu. Oke. Ya? Wade. Oke? Kalau dia tipe seperti Anda atau sebagian besar, dia akan rem dong. Dia berikan masukan yang lain. Tidak kipas-kipas mengompori lagi. Nah, ini kita akan Prabowo itu secara sistematis dipengaruhi oleh orang-orang yang kecewa karena tidak mendapat bagian apa-apa. Sosok yang paling ikhlas untuk mengurus negeri adalah Prabowo, itu disampaikan almarhum Gus. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyaklah yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat. Bayangkan saja Prabowo adalah anak konglomerat intelektual ekonomi. Prabowo lebih memilih menjadi seorang TNI, masa mudanya dihabiskan di hutan, makan seadanya, berbaur dengan prajurit biasa, sarapan pagi teh dengan ubi-ubian, dapat makanan nasi bungkus dari rakyat. Itulah Prabowo. Jadi wajar jika Prabowo itu berintelektual dan punya naluri besar terhadap rakyat kecil. Lalu apa komentar pemirsa mengenai sosok Prabowo Subianto?